Halo Ayu. Hmm, Oke. Gimana kabarnya Ayu? hmm. Oh iya. Oke. Hari ini kita belajar apa Ayu? Soal BINDA ada Kak. Yang akronim sama singkatan Ayu? Apa Kak? Yang akronim sama singkatan itu ya? Hmm. Oke. Oke. Ini udah ada ya Iya. Di sini. Ada. Hmm. Ada share screen-nya kan ya Iya? Ada. Ada. Oke. Oke Ayu. Maaf ya Ayu kalau suara aku lagi serak ya. Soalnya aku lagi sakit. Hmm. Gak apa-apa. Oke ya. Di sini soal tentang singkatan dan akronimnya ya, sama apa? Ya singkatan dan akronim ya. Kita coba lihat dulu dari nomor 1 ya. Bentuk berikut yang bukan termasuk singkatan. B. Betul. Jawabannya yang B ya. Jadi B itu bukan termasuk singkatan tapi apa? Akronim ya. Gitu. Jadi disusun menjadi sebuah kata baru. Kalau ini singkatan ya.
Karena setiap katanya itu diwakili sama satu huruf di depannya ya. Jadi TMII, ayo tahu TMII? Taman di Jakarta ini ya. Taman Mini Indonesia Indah ya. Jadi ini Taman Mini Indonesia Indah ya. Indonesia Indah. Nah, disingkatnya sebagai TMII ya. Dari mana TMII? Setiap angka huruf depannya itu disingkat jadi T M I terus I lagi. Jadi TMII ya gitu. Terus kalau pemilu gimana? Pemilu kan walaupun walaupun dia penyingkatan, cuman dia bukan singkatan karena dia lebih ke akronim ya, yaitu pemilihan umum ya. Pemilihan umum. Kalau PMI ini singkatan ya, karena disingkat dari Palang Merah, M-nya itu merah ya. I-nya itu Indonesia ya. Mm-mm. Indonesia. Palang Merah Indonesia itu buat itu ya kayak pendonoran darah atau kayak kesehatan istilahnya ya. Jadi masalah kesehatan gitu itu di PMI ya. Terus satu lagi SMP. SMP singkatan dari apa? SMP Sekolah Menengah sekolah menengah T-nya perguruan. pertama ya. Sekolah Oh, menengah pertama gitu ya. Jadi singkatan SMP. Ayo berapa tahun lagi SMP? 2 ya. tinggal 2 tahun. Nanti ayo SMP itu artinya ini ya, singkatan dari sekolah menengah pertama. Kata SMP-nya dari mana? Dari tiap huruf di depan ya. S, M, P ya. Gitu. Kalau pemilu kan dia gabungan ya. Pemil, terus tambahin U gitu ya. Jadi hampir banyak nih si itunya. Si si ngambil katanya tuh banyak. Berarti dia bukan singkatan tapi akronim ya. Oke. Nomor 2. Hmm, A. Bentuk panjang dari singkatan dan akronim yang tidak tepat. Tilang. Masih ingat tilang? Kira-kira tilang bener nggak? Bukan. Hmm? Hmm, P. Yang? Eh, yang C. Yang? C ya, betul. Jadi jawabannya yang C ya. Yaitu TK, Taman Kelompok. Kenapa dia nggak tepat? Karena TK Harusnya itu taman kanak-kanak. betul harusnya Taman Kanak-Kanak ya. Taman Kanak-Kanak. Ayo langsung SD atau TK dulu? Enggak, aku TK dulu. Oh, oke. TK kecil, TK besar ya. TK kecil, TK besar. Hmm, oke. Lalu yang nomor 3 yuk.
A. Betul, search engine ya. Oke. Search engine ini kayak Google ya. Jadi misalnya Google itu kan buat mencari informasi ya. Itu. Dan secara daring ya. Daring itu apa? Masih ingat singkatan daring apa? Ayo. Daring. Itu adalah dalam, danya dalam, ringnya Jaringan. jaringan ya. Maksudnya dalam jaringan apa? Dalam jaringan internet ya. Jadi ini online maksudnya. Online. Kalau luring, luring. Lu-nya apa berarti? Lu? Luar jaring. Betul. Luar Luar jaringan. jaringan. Betul ya. Atau biasanya sebutannya apa? Kalau di luar jaringan, nggak ada jaringannya. Off? Offline ya. Gitu. Mm-mm. Offline ya. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Fakta. Betul, fakta ya. Jadi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi itu adalah fakta ya ya. Jawabannya fakta. Kalau opini itu cuman pendapat ya. Opini itu pendapat. Pendapat. Kalau argumen juga pendapat ya. Pendapat. Itu. Nomor 5. Argumen. Argumen. Mm-mm. Kalau ayo lihat di atas argumen itu mirip apa? Yang aku sama denganin. Argumen adalah pendapat ya. Pendapat. Jadi di sini argumen juga pendapat ya. Kalau misalkan disusun dengan satu atau dua kata merupakan ciri dari. Nah, ayo lihat di sini ada kata-kata satu atau dua kata. Satu atau dua kata. Biasanya apa satu dua kata itu? Biasanya kata kunci gitu ya. Oke? Jadi Oke. kata kunci itu satu atau dua kata ya. Terdiri dari satu dua kata yang mewakili inti informasinya ya. Oke, nomor 6. C. C Mm-mm. itu wangi dari parfum sangat cocok untuk kalian.
apakah fakta wangi dari parfum itu cocok? Kalau fakta, itu benar-benar terjadi ya. Dia sesuatu yang benar-benar terjadi, ya. Fakta itu benar-benar terjadi. Terjadi. Kalau opini, itu cuman perasaan atau pendapat orang ya. Perasaan atau pendapat orang, ya. Misalnya gini Ayu, eee, Ayu suka es krim matcha ya? Atau suka Mm-mm. matcha? Mhm. Ayu bilang matcha itu enak, orang lain bisa bilang nggak enak nggak? Mm-mm. Bisa ya. Misalnya aku nggak suka matcha, tapi Ayu suka matcha misalnya. Berarti bener gak omongan Ayu kalau matcha itu enak? Maksudnya, eee, apakah semua orang setuju kalau matcha itu enak, Ayu? Kira-kira? Jawabannya, itu pasti ada yang nggak setuju kalau misalkan matcha itu enak, kan ya? Pasti ada orang yang nggak suka, ya, gitu. Kira-kira, ini benar-benar terjadi dan nggak bisa dibantah orang ya, dan tak bisa dibantah, tak bisa dibantah. Tapi kalau opini itu bisa dibantah, bisa dibantah. Kira-kira kalau matcha, kalau misalkan orang ada yang bilang, "Matcha itu enak matcha itu enak," misalnya ya, eee, bagi orang lain enak nggak? Bisa ada nggak? Enggak, Nggak mungkin ada orang yang bisa nggak suka aja matcha? enggak. Bisa aja nggak suka ya. Kira-kira itu dibantahin nggak kata-katanya berarti? Dibantah ya? Jadi, "Enggak kok, ada yang nggak suka matcha," gitu. Kalau bisa dibantah, artinya itu opini atau fakta? Kalau bisa dibantah, Opini. opini ya. Terus fakta itu kayak gimana yang nggak bisa dibantah? Misalnya, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, gitu ya, itu fakta ya. Terus, eee, apalagi yang fakta? Misalnya misalnya langit warna biru, ya, ada yang itu kan semua orang itu fakta ya, gitu. Terus awan berwarna putih, kira-kira, awan berwarna putih kalau cerah, kira-kira ada yang membantah nggak? Enggak ya, karena itu adalah Mm-mm. fakta, fakta bahwa awan itu warna putih, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa ada fakta itu nggak bisa dibantah, kalau opini bisa dibantah, gitu ya. Oke. Nah, biasanya fakta itu pakai angka atau data ya, Ayu ya. Nah, kira-kira yang merupakan fakta yang mana? Hmm, A. A? Betul, jawabannya yang A ya. Tanggal 21 April adalah peringatan Hari Kartini ya. Kenapa ini fakta berarti? Karena Kartini tanggal 21. Betul, karena Hari Kartini tanggal 21 April ya. Itu, fakta ya. Jadi udah ada angkanya yang udah, semua orang udah apa, udah nggak bisa bantah kalau tanggal 21 April itu peringatan Hari Kartini, gitu ya. Oke? Oke. Mhm, ya. Oke. Gitu. Kalau yang ini kan buah ini rasanya sangat enak sekali. Ya itu menurut dia itu nggak fakta ya. Itu mah cuman opini, perasaan dia doang, gitu. Kayak emang cuman
kayak eee, memang cuman dia doang yang ngerasanya enak, kan belum tentu orang lain enak kan ya, gitu. Terus wangi dari parfum sangat cocok untuk kalian. Lah, emang setiap orang cocok sama parfumnya? Kan enggak kan ya, ada yang nggak cocok, ada yang cocok, gitu. Terus jika kamu minum ini, pasti banyak manfaatnya. Nah, ini bisa dibantah, bisa aja ada yang, eee, alergi gitu ya, terus atau manfaatnya itu belum jelas manfaatnya ini apa, ini kan belum jelas ya, gitu. Jadi yang benar-benar fakta adalah yang A ya, tanggal 21 April adalah peringatan Hari Kartini, gitu ya. Oke, nomor 7. A. Informasi ini di bawah yang merupakan opini. Masih ingat opini itu? Tidak nyata. Heeh. Dia itu masih bisa dibantah ya, masih belum jelas opini itu, bersifat subjektif. Berasal dari penelitian. Kalau dari penelitian, itu bener seriusan nggak? Orang yang meneliti sesuatu, dia cuman, dia benar-benar serius atau cuman main-main kalau meneliti? Ayo. Penelitian itu, kalau Ayu dengar kata penelitian, itu tuh kayak orang yang lagi fokus, fokus ngerjain tugas, Ayu ya. Misalkan lagi di tempat di tempat laboratorium ya. Jadi dia orangnya tuh fokus ngerjain itu. Itu namanya penelitian ya, gitu. Oke, gitu Ayu. Nah, jadi penelitian itu biasanya fakta ya. Ini soalnya, orang yang ininya serius gitu. Lalu yang B, nilai kebenarannya masih diragukan. Kira-kira opini itu diragukan nggak nilai kebenarannya? Diragukan, betul ya. Jadi opini itu masih diragukan. Yang C, peristiwa yang telah terjadi. Opini itu belum terjadi ya. Jadi cuman pendapat biasanya. Pendapat yang eh biasanya peristiwa yang telah terjadi itu biasanya di fakta ya, gitu. Terus yang D, data berupa angka, biasanya jarang ya. Gitu. Jadi jawabannya yang B, nilai kebenarannya masih diragukan, gitu. Oke? Itu. Oke, lanjut nomor 8 Ayu. C. C yang bagaimana cara mengolah ubi. Ubi. Betul ya? Betul, cara mengolah ubi. Jadi jawabannya yang C ya, gitu. Karena kan karena kan Dino lagi nulis resep kolak ubi ya. Ya kalau misalkan Dino ngetik resep kolak ubi ya, informasi yang pengen diketahuinya ya cara mengolahnya ya, gitu. Bukan cara mengolah pisang ya.
Ini mah bukan singkong juga. Terus bukan juga mengapa kita harus mengolah ubi ya. Tapi yang C, cara mengolahnya gitu. Oke? Oke. Oke ya. Nomor 9, teks eksplanasi itu ya sebelum itu ayo teks eksplanasi itu buat ngejelasin proses sesuatu terjadi ya. Jadi kalau misalkan ada teks eksplanasi eksplanasi itu menjelaskan suatu peristiwa ya. Menjelaskan suatu peristiwa. Peristiwa yang terjadi ya, gitu. Biasanya tentang alam ya. Misalkan kenapa ada proses hujan, dijelasin prosesnya di teks eksplanasi gitu ya. Oke, intinya penjelasan suatu proses peristiwa ya, proses. Oke? Oke. Oke. Nomor 9. C. C. Cara menggunakan mesin cuci. Eh, D. Yang mana? Yang D. D, betul ya. Jawabannya yang D ya, yaitu proses terjadinya hujan sampai turun ke bumi ya. Kenapa? Karena teks eksplanasi tadi sesuai yang aku jelasin, itu proses ya. Proses terjadinya sesuatu ya. Proses. Pokoknya menjelaskan proses ya. Menjelaskan suatu proses ya. Gitu. Oke. Lanjut nomor 9. Nomor 10. Mhm. D. Yang D, betul ya. Jawabannya eksplanasi ya. Kenapa eksplanasi? Karena itu Karena topiknya eksplanasi. betul proses ya. Proses. Kalau proses berarti dia masuknya ke teks eksplanasi ya. Gitu. Oke, lanjut. Yang benar-benar terjadi. Betul. Yang benar-benar terjadi ya. Oke. Benar-benar terjadi. Terjadi.
Nomor 2, Kak. Betul ini. Jenis teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena baik alam, sosial, ilmu pengetahuan. Betul ya. Jadi intinya kayak menjelaskan ya, teks yang menjelaskan suatu proses ya, gitu. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa ya, menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Oke, nomor 13. Tindakan larangan. Kak, Tindakan larangan. kurang tepat, Ayu. Depannya bukti. Bukti pelanggaran. Betul, bukti pelanggaran ya. Bukti pelanggaran. Nomor 14. Kita bisa mencari jawaban dari sebuah kata kunci. Tadi yang search depannya. Search engine ya. Ya, gitu. Atau boleh juga di buku atau atau ke teman-teman gitu ya. Oke. Nomor 16. Enggak tahu. Oke, gak apa-apa. Misalnya opininya gini, Ayu.
iklan produk misalnya, iklan produk makanan, Ayu suka makanan apa? Itu mochi. Mochi, oke. Misalnya gini aja, mochi, makanan atau apa? Makanan kan ya? Makanan ya? Hmm? Makanan ya? Makanan, Mm-mm. makanan yang terlezat di dunia ya, yang terlezat di dunia. Di dunia. Oke, itu. Nomor 17. Fakta itu harus ada angka ya. Angka atau data yang benar. Jangan jauh-jauh, wifi-nya nggak ada. Halo Kak. Halo Ayu. Hmm, hmm, nggak tahu cuy. Oke. Biasanya gini, misalnya Ayu pernah lihat gak yang susu bir brand yang beruang, yang ada gambar beruangnya, ya? Enggak. Hah? Yang ada gambar beruangnya, inget? Yang misalnya, misalkan yang susu beruang itu ya, misalnya kayak gini. eh Misalkan gini, dari 100% susu sapi murni ya, kayak gini. Pernah denger gak? 100% susu sapi murni di iklan. Ada angkanya ya di sini ya, yaitu 100%. Ya, berarti ini fakta gak? 100% susu sapi murni. Ini fakta ya, gitu. Oke, yuk. Jadi kalau ada fakta itu biasanya angka atau data ya, gitu.
Nomor 18. Maksudnya Hmm. Kata atau frasa yang memuat konsep, gagasan, atau hal penting disebut yang waktu tadi di pilihan ganda itu satu atau dua kata, yuk. Biasanya satu atau dua kata. Itu masuknya apa? kata, Heeh, kata apa? akronim, Kata kunci kata ya. kunci, Betul. Jadi kata atau frasa yang memuat konsep, gagasan, atau hal penting itu adalah kata kunci ya. Oke. 19. apa kak? Nomor 19. Hmm, rata-rata bingung semua Oke, karena nggak apa-apa. pertanyaannya nggak ada di buku. Oke, nggak apa-apa, yuk. Singkatan berupa gabungan huruf dan dilafalkan sebagai kata yang wajar, itu akronim, ayu ya. Akronim. Akronim. Karena akronim kan singkatan juga, cuman singkatannya itu dijadi satu, eh dilafalin sebagai kata yang wajar ya, gitu. Misalkan tadi akronim itu pemilu ya. Pemilu termasuk akronim ya. Karena ini kan katanya wajar ya. Kayak bisa kita baca pemilu ya. Tapi kalau misalkan PMI terus SMP terus apa lagi? TMII itu kan kita nyebutnya kayak bukan ngelafalin, tapi kita kayak nyebut satu-satu hurufnya ya, gitu. Jadi bukan kata yang wajar kalau yang singkatannya yang tadi yang SMP, TM, PMI sama TMII gitu. Jadi ada yang kata yang wajar yaitu akronim gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 20. TNI, PBB, dan DPR termasuk ke dalam pelafalan akronim atau singkatan. Akronim, Akronim, betul ya.
Eh, kalau akronim kayak gimana? Kalau akronim itu nggak diajar tuh huruf-huruf ya, Ayah. Misalkan pemilu ini Heeh. kan kita langsung baca, bukan PEMILU. Kita bacanya PEMILU atau pemilu. Pemilu. Pemilu ya. Kalau kita bacanya nggak satu-satu tapi langsung, itu berarti akronim. Kalau singkatan itu kita baca satu-satu. Ya, misalnya eh, PSBB. Ini kita baca satu-satu atau langsung? Langsung pesep gitu. Atau PSBB. Bacanya pesep atau PSBB. Ayo, Hmm. jawabannya satu-satu ya. Kita ngejanya ya. P, terus S, terus B, Hmm. terus B. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Tuh, nomor 21, sebutin 3 singkatan. Ayo masih ingat? Apa aja? Ini singkatannya bebas ya. Tiga singkatan itu Ya, tadi betul. SMP, SMP, SM, SMP, terus SMK, SMK, lalu ada lagi selain SMP, SMK, SMP, SMK, SMA. SMA betul ya. SMA. Kalau SMK sekolah menengah apa? SMK, Sekolah Menengah Keguruan. Menengah kejuruan ya, betul. Menengah Tapi kalau kejuruan. apa Kalau namanya SMA, SMA, Sekolah Menengah A-nya adalah A, atas ya. Anak Atas. SMP, Sekolah Menengah Pertama. Betul ya. Sekolah menengah pertama ya. Oke. Menengah pertama. Nomor 2, 3 topik atau nomor 23. Sebutkan 3 akronim lagi.
Enggak tahu. Hmm? 3 pelafalan yang akronim. Akronim. Kalau yang Ayu inget tadi apa akronim? Nomor 19 contohnya. Sebutkan 3 topik yang nomor 22. Oh, nomor 23 akronim. Maksudnya, Kak? Akronim itu yang apa? Kayak tadi tilang. Masih inget? Terus tilang itu kan singkatannya. Singkatan dari apa? Bukti pelanggaran. Lalu apalagi misalnya pemilu. Pemilihan umum ya. Ada lagi nggak kira-kira? Yang singkatan tapi dia tuh kata. Ada. Mhm. Contohnya? Bentar ya, Kak. Oke, ayo. Dilihat topiknya. Kenapa? Dilihat topiknya. Kurang kedengeran, ayo. Dilihat topiknya. Mm-mm. Oh, nomor 24 ya. Betul. Dilihat topiknya ya. Dilihat topiknya. Topiknya ya. Betul ya. Oke. Nomor 25. Misalnya Google ya. Gitu. Jadi aplikasi yang buat nyari sebuah kata kunci kan Google lah ya. Oke. Gitu. Selain Google, Google ya untuk mencari sebuah kata kunci atau Google Scholarship ya. Google Scholar. Oke, itu ya ya. Ada yang mau ditanya?
Enggak. Gitu ya, ya. Oke. Jadi kita udah bahas tentang singkatan, akronim, sama fakta ya, fakta dan opini. Kira-kira gitu ayo ya. Oke ayo, kalau nggak ada pertanyaan, gitu ya ya. Oke. Oke ayo. Halo? Halo? Oke. Oke. Dadah ayu. Sampai jumpa besok ya ya. Oke.